lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang disuruh ngerahkan. Saya tidak akan minta, saya tidak akan merubah keputusan. Panitia khusus hak angket pemakzulan Bupati Pati mulai menggelar rapat. Pansus meneliti dan juga menginventarisasi poin-poin dugaan pelanggaran administratif Bupati bersama sejumlah ahli. Rapat Pansus pemakzulan Bupati Pati di DPRD Kabupaten Pati digelar secara terbuka dan turut dihadiri ahli akademisi serta ahli tata negara. Pansus telah mengumpulkan 22 tuntutan pendemo yang dirangkum menjadi 12 poin. Poin-poin tersebut berupa dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Pati dan akan dipelajari Pansus. Kami sejak kemarin, sejak kami ditunjuk sebagai pansus angket, kami langsung bergerak. Kemarin kita dari siang sampai sore kita rapat pertama ya untuk pansus angket, kita menentukan langkah-langkah, terus kemudian kita mengundang tim ahli, ya kita ada tim ahli akademisi sama tim ahli dari pemerintahan atau tata negara. Kemarin kita sudah menentukan dari 22 tuntutan dari pendemo, kita rangkum, kita lihat ternyata menjadi 12 titik, 12 titik yang akan kita lihat 12 poin yang akan kita pelajari lebih lanjut. Satu dari 12 poin yang dibahas dalam rapat Pansus pemakzulan Bupati Pati yaitu terkait kasus pengisian jabatan Direktur RSUD RAA Suwondo Pati. Pengisian jabatan tersebut dinilai tidak sah karena adanya surat teguran dari Badan Kepegawaian Negara hingga 3 kali. Saya terus terang tersinggung ketika saya dikatakan dibayar. Boleh dicek manapun se-Kabupaten Pati. Saya anti korupsi. Saya tidak terima dibilang seperti itu. Sebentar Ibu. Ada yang ngomong dibayar nggak ini teman-teman? Saya ngomong dibayar siapa? Jangan dibilang. Gini Bu, teman-teman. Izin ya. Instruksi pimpinan. Bu, jenengan ini kesini. Mas Danu sebentar. Saya langsung jawab sebentar. Mas Danu aja Pak. Saya jawab pertanyaan Izin, Mas Danu. sekali lagi saya mau mengingatkan yang di belakang. Mohon bersabar dulu, nanti komennya nanti setelah kita selesai baru komen ya. Kita menjaga ini ya. Terus ibu kan ngadepnya ke depan nih. Yang namanya masyarakat ini kan yo ndelalah pati neng gondu atau nyelembang yo jadi dungokno karena kita lagi fokus di pansus. Gitu loh. Ini konsentrasinya ke sini aja. Protes warga menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya mencapai klimaksnya 13 Agustus 2025. Meski dituntut mundur oleh warganya, pemimpin tertinggi di Kabupaten Pati ini menolak mundur. Hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Memanasnya situasi membuat DPRD Pati menggelar rapat paripurna. 8 fraksi sepakat mengusulkan dibentuknya panitia khusus atau pansus membahas pemakzulan Bupati Sudewo. Ternyata di semua fraksi sudah mempunyai catatan-catatan tentang kebijakan Pak Bupati yang perlu ditanyakan dalam hak angket. Berarti teman-teman itu sudah siap, Mbak, sudah menyiapkan semuanya. Oke, jadi dan itu semua fraksi, Mbak, tidak hanya 1-2, bahkan Partai Gerindra itu sudah juga mempunyai catatan sendiri gitu. Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai komunikasi publik Bupati Sudewo buruk, bukan hanya kepada warganya, namun di kalangan legislatif DPRD. Bupati maaf ini, buruk sekali Mbak Adis, sampai partai koalisi pendukungnya pun memberikan catatan. Ini kan mestinya tidak terjadi ya.
Buruknya itu ditambah dengan komunikasi beliau yang sangat buruk sekali. Ketika kemarin ada soal mau demo, ya sudah 5.000 saya berani, 50.000 apalagi. Itu menantang? Ya menantang, dan itu ya buat saya nggak populis. Dia sudah buat kebijakan nggak populis, terus komunikasinya seperti itu. Yang terjadi masyarakat marah sekali, wajar gitu. Jadi ini hanya efek samping dari komunikasi yang buruk, leadership yang nggak baik. Bukan hanya di level publik ya, di level elit juga nggak, Pak Teguh dan teman-teman nggak diajak semacam itu. Ini kan problematik, padahal beliau bukan pemilik koalisi mayoritas di DPR, seberani itu. Dilihat dari komposisi kursi DPRD Pati, Sudewo diusung dan didukung sejumlah partai politik, mulai dari Partai Gerindra, PKB, Nasdem, hingga Golkar. Namun, jika melihat situasi saat ini, partai pengusungnya pun ikut sepakat pembentukan pansus pemakzulan Sudewo. Kini, Sudewo harus menghadapi rakyatnya sendiri yang mendesaknya untuk meletakkan jabatan. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana jalannya rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, ada Gesi Lutfia dan juru kamera Heri Widodo di DPRD Kabupaten Pati. Gesi, ada 12 poin yang kemudian dirangkum dari tuntutan massa. Apa-apa saja yang sudah dibahas dalam rapat hak angket? Ya, selamat siang, Medok dan juga saudara. Saat ini rapat pansus masih berjalan di gedung DPRD Pati, di mana memang tadinya rapat ini dihadiri selain anggota pansus sendiri, juga ada tim ahli akademisi dan juga tim ahli tata negara. Nah, poin yang memang awalnya ini menjadi tuntutan ini ada sejumlah 22 poin yang mana dirangkum atau diusulkan dalam hak angket ini menjadi 12. Salah satu yang menjadi pembahasan pada siang hari ini selain daripada pemakzulan yang paling utama ya, pemakzulan daripada Bupati sendiri adalah kasus terkait PHK yang dilakukan oleh pemerintah Pati ini atau Bupati Pati ini kepada masyarakat yang bekerja di RSUD Suwondo. Sejumlah 220 karyawan ini di PHK dan kabarnya ini yang sedang menjadi kontroversial adalah tidak diberikan pesangon. Tadi Medok dan juga saudara, selain dihadiri oleh seluruh fraksi, yakni ada 8 fraksi yang hadir pada rapat hari ini, juga ada perwakilan dari masyarakat, serta juga perwakilan dari ex-karyawan RSUD Suwondo. Tadi sempat sejumlah 10 hingga 15 dari mereka ini masuk dan mengikuti serangkaian rapat. Setelah sourcing juga ada jajaran dari manajemen RSUD Suwondo yang memang dimintai keterangan langsung oleh pimpinan rapat pada siang hari ini. Manajemen yang memang dimintai keterangan ada 3 orang, ada wakil direktur daripada RSUD Suwondo bagian keuangan, kemudian ada kepala bagian tata usaha, serta ada juga kepala bagian program dan keuangan. Nah, saat ini ketiga manajemen dari RSUD Suwondo ini masih di ruang sidang atau di ruang rapat dan memang masih dimintai keterangan terkait alur dan juga bagaimana sejauh apa mereka tahu terkait hal-hal yang berkaitan dengan ex-karyawan dari RSUD Suwondo yang menjadi kontroversi. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Heri Widodo melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah.